Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriatul Hasanah dari kelas Tadris Kimia kelas 3C akan memaparkan analisis jurnal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Iva Silviana. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Nama jurnal UNESA Journal of Chemical Education atau Jurnal Kimia dari UNESA. Volume 10, nomor 2, halaman 103 sampai 112, tahun terbit Mei 2021, ISSN 22529454, judul jurnal Pengembangan LKPD berorientasi Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi hidrokarbon. Nama penulis Noni Gabriela dan Mitarlis. Studi kasus di SMA Negeri 1 Kediri. Yang kedua, latar belakang. Pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan suatu bangsa. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis itu penting untuk diterapkan kepada peserta didik sejak masih menempuh pendidikan tingkat menengah. Proses pembelajaran yang masih dilakukan dengan cara yang umum, yaitu dengan metode ceramah, merupakan salah satu penyebab dari rendahnya keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Suatu metode pembelajaran berbasis masalah dapat diadaptasi dalam penyusunan LKPD untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik sesuai dengan tujuan penelitian. Metode mengajar didasarkan pada masalah yang dapat merangsang peserta didik untuk lebih mengeksplorasi keingintahuannya terhadap sesuatu, sehingga pengetahuannya terhadap sesuatu itu menjadi berkembang. Keterampilan berpikir kritis ini dibutuhkan pada salah satu materi pembelajaran kimia, yaitu senyawa hidrokarbon. Dalam memahami materi tersebut, diharapkan peserta didik mampu membangun pengetahuan yang dimilikinya sendiri dan mencari hubungannya dengan permasalahan yang biasa ditemui dalam kehidupan nyata, sehingga bisa tertanam di memori jangka panjangnya. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah ini dapat memfasilitasi kemampuan kognitif peserta didik dan mendorong peserta didik dalam konteks konstruktivis dan interaktif secara sosial. Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan LKPD dapat memudahkan peserta didik mendalami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Peneliti mencoba untuk mengembangkan LKPD berorientasi PBL untuk mendorong peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik, yaitu dengan penelitian yang berjudul Pengembangan LKPD berorientasi Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi hidrokarbon. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya temukan yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran dan respon peserta didik terhadap pengembangan LKPD berorientasi Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, bagaimana keefektifan pengembangan LKPD berorientasi Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi hidrokarbon. Yang keempat, teori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinder dan Willis pada tahun 2015, kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat didorong ke tingkat yang lebih tinggi menggunakan metode atau metode belajar yang berpusat pada peserta didik. Masalah yang disajikan dalam model PBL dapat menjadi stimulus bagi peserta didik dalam proses belajarnya. PBL adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk menuntun peserta didik agar dapat memahami permasalahan yang nyata dengan tujuan untuk merangkai pengetahuan mereka sendiri, menyelidiki masalah yang ditemui, dan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, LKPD adalah lembaran yang disusun, didesain, dan ditujukan untuk peserta didik dalam menuntun peserta didik agar lebih mendalami dan mengeksplorasi pengetahuannya terhadap pembelajaran melalui tugas-tugas yang dimuat di dalam LKPD. Yang kelima, metode penelitian.
Penelitian pengembangan ini menggunakan metode model pengembangan 4D yang disarankan oleh Thiagarajan dan Semel pada 1974. 4 tahap tersebut yaitu pendefinisian, perencanaan, pengembangan, dan penyebaran. Akan tetapi, sesuai dengan kebutuhan penelitian pada tahap ini, yang dilakukan hanya terbatas pada tahap ketiga saja, yaitu tahap pengembangan. Jurnal ini juga termasuk dalam menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitiannya, karena penelitian ini juga dianalisis berdasarkan persentase hasil respon peserta didik dan juga dianalisis berdasarkan hasil tes meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pengerjaan soal-soal pretest dan post-test. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan dari analisis jurnal tersebut yaitu yang pertama, setelah mendapatkan hasil, data diolah dan mendapatkan hasil bahwa aktivitas keterlaksanaan kegiatan pembelajaran memperoleh hasil yang sangat relevan dengan peserta didik dan mencocoki rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun peneliti sebelumnya. Presentasi yang didapatkan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga meningkat secara konstan, yaitu 90%, 98%, dan 99%. Hasil yang kedua, yaitu LKPD yang dikembangkan dinyatakan efektif apabila nilai pretest dan post-testnya yang dikerjakan peserta didik mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari nilai pretest dan post-test pada jurnal tersebut, hasil dari analisis yaitu terdapat 50% peserta didik yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya dengan kategori sedang dan 50% lainnya meningkat dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk hasil tes kognitif hidrokarbon terdapat 2 dari 14 peserta didik yang belum tuntas dari nilai minimal atau KKM-nya 75 yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Kediri. Hal ini dikarenakan pada saat menerima materi hidrokarbon pada semester ganjil, belum semua peserta didik dapat memahami dan mendalami dasar dari materi tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil analisis jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. LKPD berorientasi PBL untuk materi hidrokarbon layak dari aspek kepraktisan berdasarkan kegiatan pengamatan aktivitas peserta didik yang signifikan dengan interpretasi yang sangat baik dan respon peserta didik yang sangat praktis, serta respon peserta didik dengan presentase kriteria isi 98,57%, kriteria kebahasaan 100%, dan kriteria penyajian 88,57%, dan kriteria kegrafikan 100%. Yang kedua, LKPD berorientasi PBL untuk materi hidrokarbon layak dari aspek keefektifan menurut peningkatan hasil pengerjaan soal keterampilan berpikir kritis, yaitu melalui pretest dan post-test yang hasilnya atau nilainya itu meningkat dengan nilai gain rata-rata 0,73 dan termasuk ke dalam kriteria yang tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.